ripat pagi tentang bagaimana melestarikan sungai, bagaimana berhubungan sareng alam. Nah, abdi oge da tos teu asing, bahkan tos sering sareng rekan-rekan termasuk Kang Rahmat Deweung, pesantren sareng Rudi mah gitu ya. Tentang Patanjala. Nah, justru abdi ngaraos bingah bahkan hiji waktos hoyong ngulem hoyong uninga tentang konsep Patanjala ieu. Kanggo bekal oge gitu kanggo KPS dina gerak langkah kapayuna. Supados aya sinkron selaras sareng antawis originalitas konsep karuhun Patanjala sareng situasi nu ayeuna berjalan. Walaupun tadi tadinya aya istilah panyelang. Dan memang berharap tumbuh kembali dari tentang kaluhungan orang kapungkur payuna gitu, tapi orang tetap sebagai warga negara mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jantan kali ini berpangkeun kuring tadi pribadi energetika terus secara organisasinya ayeuna KPS yang mudah di Sungai Madara, wilayah sungai anu masuk ke bendungan Jati Gede. Hatur nuhun ku ayana ieu kesempatan mudah-mudahan kapayuna tiasa langsung taket margi abdi terus terang peryogi karena bimbingan arahan secara konsep Patanjalaannya. Hatur nuhun, abdi topik kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes Simkuring Nur Cahya atau disebut kalau di Indramayu Denung Gedenur. Kalesan abdi tinggal di Muara Purwa, Muara Tiris. Kalisan, Cimanuk. Tepatnya di Muara Tiris yang dulu itu menjadi masuk awal pelabuhan Indramayu itu dari Muara Tiris. Waktu zaman konon kan zaman Portugis sampai VOC ke sini sampai itu muaranya di Tiris. Itu sambungan dari Cimanuk. Terus walaupun sekarang kata Kang Budi Indramayu Cimanuknya juga tersodat-sodat, sudah tidak seperti dulu, dan Muara Tiris pun tidak dipakai sebagai muara aktif itu karena dibelokkan sungainya untuk menghindari kota, sehingga ada sungai baru yang tembus ke dari Bangkir atau dari Rambatan Kulon itu menuju ke desa Lamaran Tarung, tepatnya di dusun di Kampung Walda. Sekian dulu kenalan dari Abdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Simkuring panggede nepangkeun wasta Pepen Supendi mung panggilan mah Apen mung abdi mah panginten nya alhamdulillah ayeuna tiasa silaturahmi ku kacintaan urang sadaya panjenengan sanes abdi mah ieu ditutupan gunung Papomas, tapi upami tadi paparan ti Kang Rudi eta aya hubunganna tadi mah rada aya ngahuleng keneh anu ti Kuningan ka mana sih kita abdi tiasa kabeungkeut panginten. Di abdi Gunung Tampomas memang seueur anu eta aya sirah caina aya nu ka Cikanung, ka Tampomas. Terus abdi mah panginten aya anu Cipelang, sami Tampomas mah abdi mah tidak sanarimbang anu mata airna langsung teh panginten mata air di anak obatna ngagabung nangwara sareng Cipelang eta panginten ngagabung sareng Cimanuk mah di daerah Rentang. Janten yang ngarasareus tadi mah abdi nyaku minangkana mah abdi mah asa teu ka aku, tapi si horeng teh da ka Indramayu ka ditu oge panginten ngagabung mah ka Cimanuk kana teh nya di Rentangnya abdi oge ayeuna nya utamana mah ngarasareus teh da anu ka Kang Rudi nembe tepang ayeuna. Nah anu tos rada heubeul teh panginten eta sareng teh Abah eta teh nya ku alatan panginten Rampes mangalengah.
dinuju Mareman seuneu waktos Gunung Tampomas kahuruan. Tah teu disangki-sangki ayeuna biasa silaturahmi di dieu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ayeuna sareng anu ti Nah, Wilujeng Sumping ieu ti Cideres. Sing wadok ieu mah. Oh, Cisanggarung. Oh, Kang Olan. Logo wae. Cakrabuana. Aduh. Mangalingi. ya anu Cideres di mana sareng ti Indra. Woi, Kang Olan ya. Sehat Kang Olan? Alhamdulillah. Sok, salik. Mudah-mudahan ngajarkeun wasilah urang manjangkeun umur ku akibat silaturahmi eta pamarayaan. Nu sakitu panjenengan teh sering sarana panjenengan nyangakeun silaturahmi teh sering pamarayaan urang ieu sangrana we. Panjenengan urang teh keluarga sareng urang panjenengan cinta alam panjenengan kalena mulena oge sanes nu Gusti sanes nu Gusti tapi istrinya urang teh kabarkahan anu dipasihan kumaha pun maha agung kajembaran manah urang kang emeh alam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap. Go tetep. Ya. Nangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Langsung aja perkenalkan, nama saya Muhammad Bastin, asli dari Indramayu, tinggalnya tepatnya adalah di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Mungkin dalam hal ini saya mengungkapkan rasa syukur Allah mengizinkan kepada kita semua dalam tingkat Patanjala sehingga bertemu dengan saudara-saudara kita dari mulai hulu sampai dengan hilir, tidak ketinggalan di tengah. Ini adalah merupakan keuntungan bagi kita yang sangat besar. Dan perlu diketahui pula, tahun kemarin Indramayu geger ander tentang masalah kebanjiran. Itu tepatnya juga di desa saya, Desa Tulungagung. Saya bekerja satu hari satu malam menyelamatkan banyak yang harus dievakuasi karena dapat informasi laporan bahwa masih ada orang 5 di tengah genangan air. Akhirnya saya juga koordinasi dengan tim SAR, kemudian koordinasi dengan kepolisian, dan alhamdulillah atas perintah dari Polres juga itu akhirnya juga bisa ditangani, tidak ada korban jiwa, hanya korban harta. Itu tepatnya di desa saya, dan saya harus peduli tentang masalah itu. Mudah-mudahan kedepannya melalui daripada gerakan Patanjala ini, Cimanuk itu dengan konsep Patanjala ini adalah tidak membawa korban lagi. Amin. Karena konsep Patanjala ini kalau saya pelajari, kemudian mengenal dari Kang Rudi dengan tokoh-tokoh yang lain, ini adalah saya baru menemukan konsep yang sangat luar biasa sekali. Kalau dalam larangan Allah diingatkan itu adalah latub situbil arti aja gawe kerusakan irakabe bil arti di muka bumi. Maka bisanya banjir di Tulungagung itu mungkin karena buminya sudah rusak, pohon-pohon banyak ditebangi, terjadi erosi yang ada di mana-mana. Kemarin saya diingatkan oleh cucu saya, namanya Ajura Sailensa, umur baru 3 tahun. Saya memperlihatkan aliran sungai yang bersumber dari Cimanuk, tepatnya di desa Cilais Bondan.
Itu ada pintu air, kemudian saya perlihatkan di situ airnya keruh. Cucu saya ngomong, "Eyang, airnya keruh banget ya," katanya. Nah, ini mulai saya terpanggil tentang masalah ini. Dan saya pun minta maaf pada waktu acara yang di Garut. Saya minta maaf Pak Rudi dan yang lainnya, saya tidak bisa hadir karena ada banyak kegiatan yang lain. Satu itu, kedua kali juga acaranya mendadak ya waktu itu. Bagi saya informasinya kan. Nah, hari ini saya bisa hadir dengan Kang Marendarun Cahya adalah dalam rangka untuk bisa silaturahim. Semoga saja silaturahim kita, apa yang dikatakan oleh Pak Pu tadi, ada keberkahan. Amin. Keberkahan. Jadi mudah-mudahan kedepannya Cimanuk ini dengan hadirnya Patanjala di tengah-tengah masyarakat yang mungkin akan bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang lain, itu adalah bersama-sama untuk menjaga. Tidak ada artinya satu tenaga, satu pemikiran manakala tidak ada kebersamaan. Itu perlunya ada kebersamaan. Kebersamaan ini adalah telah tergambar hari ini, yaitu dari mulai hulu sampai dengan hilir. Kita bersama-sama dalam misinya adalah untuk bersama-sama menjaga bagaimana Cimanuk ini ke depan. Nah, kemudian saya juga minta maaf dan alhamdulillah saya menyempatkan tentang waktu untuk hari ini, Kak Rudi. Sebenarnya tadi juga banyak yang ngeband gitu. Kemudian saya juga di Indramayu ini memperkenalkan juga saya apa yang dikatakan oleh Pak tadi itu masuk dalam komunitas. Kemudian saya juga punya lembaga namanya Lembakum Anak Negeri, Pak. Ketua DPT-nya saya sendiri. Jadi banyak laporan permasalahan masyarakat di dunia hukum. Ya, saya juga harus melayani terhadap masyarakat, dan ini juga terkait ini sebenarnya kan gitu. Manakala terjadi kepincangan yang terjadi dalam eksistensi, dalam kegiatan-kegiatan sosial, itu juga mengait. Yang namanya hukum itu adalah setiap detik kita selalu ada. Cuman hukum yang mana kita itu kan. Jadi saya juga bekerja dengan rekan-rekan yang Kabupaten Indramayu. Kemudian ini saya juga merasa terpanggil dengan adanya kehadiran Patanjala. Awal kenal tahun 2015 kalau nggak saya, tahun 2015. Iya. Saya juga baru kenal dengan Kang Rudi tahun 2015 membawa air suci dari Gunung Mandalagiri. Saya baru kenal Mandalagiri ini sangat luar biasa, namanya juga sudah artinya zaman kesangyangannya itu sudah ada Mandalagiri. Makanya kalimat-kalimat yang dipakai oleh leluhur-leluhur kita itu sesungguhnya adalah memiliki nilai yang tinggi, nilai yang tinggi. Nah, itu juga kalau dikaitkan mungkin ya Pak Punten, kalau dikaitkan secara spiritualisasinya itu mungkin ada kaitan-kaitan. Oleh karena itu saya kalau melihat kemudian mendengarkan kata-kata yang indah didengarnya, seolah-olah jiwa saya terpanggil. Itu ya. Jiwa saya terpanggil. Nah, ini termasuk Patanjala juga yang saya pelajari. Patanjala itu adalah tujuannya aliran Sungai Cimanuk dari Mandalagiri sampai dengan Muara itu dalam keadaan jernih. Amin. Ya, seperti itu. Cuman kapan terjadi kan gitu ya, maka itu adalah kita harus bersama-sama untuk menjaganya. Karena memang dulu sebelum ada peradaban, nenek saya itu kalau minum itu dari Cimanuk, Pak. Itu langsung minumnya dari Sungai Cimanuk sebelum ada obat-obat kimia. Nah, sekarang kalau dipaksakan suruh minum air Cimanuk, ya itu bisa sakit perut kan gitu. Saya juga pernah minum waktu kecil. Tahun 3. Iya, kan enak kan gitu ya. Artinya memang banyak mengandung banyak mengandung mineral, kemudian menyehatkan kepada kita semua. Seperti itu. Jadi harapan kita semua, jangan sampai nanti kata-kata cucu saya terulang kembali. Airnya keruh. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan gerakan dari Patanjala ini adalah bisa
mengembalikan yang mestinya juga nanti kan sebenarnya kan kalau kita golongkan ini kan tanggung jawab mengemban jagat ini itu kan ada dua, kelompok masyarakat kemudian kelompok pemerintah kan begitu, amanatnya seperti itu ya Pak ya kan itu. Nah pemerintah itu adalah yang memiliki kebijakan, kemudian masyarakat itu adalah yang merupakan pemikirannya itu adalah harus ditampung ya, aspirasinya harus ditampung, kemudian itu dikelola kemudian disalurkan. Jadi mudah-mudahan ini temuan-temuan yang ada menjadikan satu wasilah untuk kita membuat proyek yang lebih bagus lagi bagaimana kehadiran Patanjala untuk beberapa tahun ke depan. Ya. Itu adalah harapannya, apa yang jadi tujuan daripada Patanjala adalah air Cimanuk dari mulai Gunung Mandalagiri sampai dengan Muara itu adalah dalam keadaan jernih dan menjadikan sumber kehidupan untuk minum, daripada kita membeli galon berapa miliar itu masuk ke Indramayu, air yang dari Cilais kan gitu, air yang dari Cipanis itu. Karena setiap jam, setiap detik itu air mengalir ke sana itu untuk galon. Kalau di sini mah saya masih bisa saya minum langsung di sini. Tadi banyak wudhu juga, air wudhu itu saya masih berani karena kejernihan daripada air tersebut. Nah kalau di sana di Indramayu sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia, saya tidak berani. Itu mungkin agak mengembang sedikit ya, tapi masih dalam bingkai bagaimana itu Patanjala. Kira-kira saya harapkan kehadiran Patanjala itu adalah bisa berkembang, kemudian apa yang dikatakan oleh Abah tadi, ini kita harus memiliki sistem yang tegak kan gitu ya, sistem yang tegak sehingga nanti itu kehadiran Patanjala itu adalah kira-kira bisa bermanfaat. Tugas yang pertama adalah kita itu adalah untuk menjaga jangan sampai terjadi apa yang diancamkan oleh Allah, la tufsidu fil ardi, janganlah kau itu membuat kerusakan di muka bumi, karena bumi ini adalah tempat kita umat manusia, sehingga nanti kira-kira bisa langgeng, bisa lestari, bisa menghidupi untuk anak keturunan kita. Jadi kita hanya pinjam kepada keturunan kita kan, anak keturunan kita ini pinjam sebenarnya. Sebenarnya yang punya itu adalah ya anak keturunan kita kan gitu. Manakala kita dipanggil oleh Allah, ya kita serahkan bumi itu kepada anak keturunan kita. Itu barangkali seperti itu. Terima kasih pula mungkin untuk pertemuan yang selanjutnya. Selamat bertemu nanti sama berkunjung nanti ke Cimanuk Hilir ya, ke Indramayu. Itu apa namanya, oh ya, ini saya juga mengingat kembali ya, untuk saya bukan berarti menggurui, bukan, tetapi saya mengingat kembali tatanan tentang kalimat Patanjala itu dari mulai kersian, kemudian keramaan sampai dengan keratuan. Kalau ketiga-tiga komponen ini kemudian disatukan, maka kita akan ringan untuk mengemban tugas kehidupan. Menurut saya seperti itu. Karena sudah ada kersian, berarti hidayah petunjuk, kemudian keramaan berarti tanggung jawab, kemudian keratuan itu adalah berarti sudah layaknya untuk keturunan ini diberikan makan. Dari mudah-mudahan hadirnya Patanjala melalui aliran Sungai Cimanuk ini adalah memberikan sebagai wasilah kehidupan untuk masyarakat yang luas. Amin. Bukan menjadi musibah. Ya. Jadi saya minta doanya dari Bapak sekalian, jangan sampai nanti Tulungagung itu kena musibah banjir lagi. Karena saya repot itu sampai saya sakit, sampai ke Jatibarang saya ngomong dengan camat, ngomong dengan kubu, karena di bloknya Kang Nur ini ya pas itu hampir bengkak tanggulnya. Begitu saya terjun ke sana, ini ada pondasi yang sudah nembir ya, airnya mau bengkak. Akhirnya saya minta langsung ke camat, Pak Camat tolong segera tinjau kan gitu. Tolong minta air kayu dolkan itu dari dolkan. Nah itulah mungkin kejadian secara realita apa yang terjadi dalam aliran 1 tahun yang lalu itu di Cimanuk seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai terulang kembali kejadian yang sifatnya celaka merugikan itu adalah supaya bisa dihindari. Jadi mudah-mudahan insya Allah pemikiran kita, kemudian pemikiran orang-orang pemangku, ya orang-orang yang penyelenggara negara itu adalah satu pemikiran dengan kita, yaitu menjaga untuk Cimanuk sehingga nanti bisa bermanfaat.
Seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tus, Sampurasun. Rampes. Wabarakatuh. Nepangkeun abdi Kang Tus di barisan tengah ieu. Gusti upami di KPS mah kami di patali aya di KPS-nya, abdi di Bakti Loka ngawakilan di Majalengka di Desa Waringin Kecamatan Palasah. Sagitu nu diatur, mudah-mudahan ku ayana acara ieu atanapi riungan ieu aja ditentukeun tatali silaturahmi urang sadaya. Kangge kapayuna kanggo ngingetkeun urang nuhun kanggeun pabiatur satu sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Pangkeun wasta abdi ade gelinggih di Desa Cibulang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, anu kabeungkeut ku walungan Cilutung, anu bahena ka Cimanuk. Cimanuk, anu bahena di palihan Komo nya, Ya. palihan Komo. Panginten di sebatna teh naon nih, incuna Cimanuk gitu. Panamping. Oh, pangais Buyut Panamping. Panamping ya. Panamping Cimanuk. Tos cekak gitu lah. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Nepangkeun wasta Sumandi Wawan kawit di Sanit di Desa Cibulang, Kecamatan Cikiji, Kabupaten Majalengka. Yang kalbat ka Pangawan Cilutung. Ini kan sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah. Oh, iya lah, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Dipayun hayu urang muji syukur ka Gusti nu mana urang sadaya biasa ngariung mumpulung dina raraga ieu acara. Mugia acara ieu kenging kaberkahan ka urang sadaya. Amin. Ka silaturahmi seueur duduluran anu babakti kalmah saina. Ngenalkeun wasta simkuring Budi linggih di Desa Cibulang, Kecamatan Cikiji, Kabupaten Majalengka, Pangauban Cilutung, Cimanuk. Panginten sakitu mugia ngajantenkeun ka urang sadaya berkah dugi ka akhirat engke. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok nu namanya Kang Aris, nu sanesna. Nu namanya Sumping. Perkenalan. Oh, Abah heula. Yo, Abah blok dia. Oh, karamaan. Kabatinan ya. Nepangkeun wasta Abah Jaina wakil ti Girang karasan Pangauban Citameng. Allah. Citameng, Citangkan. Citameng ada. Citameng ada. Mungkin dia aku pangaubana cenah mah. Pangauban Cisangkan, alhamdulillah Pangauban Cisangkan di tahun 2000 sebenarnya tahun 2013 gitu. 13. 14 Terus ngawitan Karatas, terus nekekeun jeung sajabana gitu nya. Alhamdulillah tepungnya jeung dulur-dulur anu di tengah. Tepung oge sareng Pak Nur anu di hilir. Mas Wastim. Wastim insyaallah. Pokoknya saya akan
Sabak bukan Sabak ke Kulir, mudah-mudahan tanggal 9 nanti tolong ditentukan aja Tanggal 9 tanggal 9 ngawur di Muara. Februari ya? Februari. Ya, tanggal 9 Februari. Terus Abah juga berharap nanti kita ke Sanghyang Dampa tanggal Maret ya, 19 Maret 19 Maret ke Sanghyang Dampa Alas Purwo. ya. Jawa Timur. Kita akan naratas kebuanaan. Betul. Naratas kebuanaan. Jadi ke Tirnagara Panyelama cukuplah ke Cimanuk. Cimanuk beres, Nagara Panyelam beres. Mulai yang kebuanaan beres, kurang kudu beres lebih tingkat Pulau Jawa. ya. Alas Purwo. Mudah-mudahan kurang biasa ngabring ya ke Alas Purwo, kurang atas di Alas Banyuwangi udah masuk nih. iya Banyuwangi. Alas Purwo. Nah, kemudian ini ya aya cai ieu teh cai menang bawa ti Mandalagiri. Nah, bisa disebutkan cai suci sama can katepaan naon pilihan cai teh. Jadi di waktu mangke Cimanuk teh dihirang nepi teu kahilir bisa diuyuk gitu. Kudu yakin lah. Kita harus punya keyakinan bahwa air Cimanuk itu nanti pada suatu saat dan tidak akan lama lagi dari hirang sampai dari hulu sampai ke hilir bisa diminum langsung gitu ya. Mudah-mudahan peradaban umat manusia di bantaran Sungai Cimanuk dan pengauan-pengauannya perilaku budayanya tertib, sebab hanya dengan perilaku budaya yang tertib kita bisa mewujudkan keseimbangan alam gitu. Sakitu panginten ti Abah nepangkeun sekali deui Abah Zainal linggih di Pangauban Cisakan. Nuhun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sok mangga ka selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.